yang akan Kakak sampaikan di sini tentang hal berdoa. Nah, tentu saja kalau kita berbicara tentang doa itu sudah tidak asing lagi, atau itu bukan lagi sesuatu hal yang baru kita dengar. Nah, di sini Kakak mau bertanya dulu sama adik-adik, apa yang adik-adik pahami tentang doa? Cara berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, cara kita berkomunikasi dengan Tuhan apa lagi? Iya, kita berbicara dengan Tuhan, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Masih ada lagi? Oke, jadi apa yang sudah disampaikan oleh teman-temannya kita tadi tentang doa itu sudah sangat benar. Jadi doa itu adalah salah satu cara kita untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan Tuhan? Yaitu tadi kita datang dengan penuh kesungguhan hati kepada Tuhan. Namun sejauh ini, apalagi kita sebagai anak-anak muda, kita sebagai anak-anak remaja, pasti kita sibuk sekali dengan tugas-tugasnya kita. Pasti kita juga seringkali lupa untuk berdoa. Di sini Kakak mau bertanya, siapa yang rajin berdoa? Rajin berdoa, ya. Ada teman kita yang mengaku bahwa dia itu rajin berdoa. Terus kita yang lain, tadi kita mengerti apa itu doa, tetapi untuk menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari pasti sangat berat. Bukan begitu? Ya. Kadang kita lupa, mungkin kadang kita malas, jadi kita mengabaikan untuk berdoa, untuk minta sama Tuhan. Padahal doa adalah sebuah sarana untuk kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, doa juga merupakan sebuah bentuk permohonan kepada Tuhan, dan juga kita membangun relasi kita dengan Tuhan. Permohonan yang seperti apa yang kita mau naikkan kepada Tuhan? Yaitu segala hal yang kita ingin sampaikan. Contoh, kalau kita sebagai anak-anak remaja sekarang, pasti kalau menghadapi UAS, pasti kita itu akan merasa tidak bisa, merasa tidak mampu untuk melewati semua ini begitu. Tetapi dengan kita datang kepada Tuhan, kita bersekutu kepada Tuhan dalam doa, pasti kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, selain juga ada banyak orang percaya, khususnya kita sebagai orang-orang Kristen, kita tidak pernah mengingat apa yang dimaksudkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lalai menjadi anak-anak yang mau bersekutu dengan Tuhan. Karena apa tadi? Karena itu, karena ada rasa malas di dalam diri kita, ada rasa mungkin berdoa apa sih pentingnya doa dalam kehidupan kita. Jadi kita itu betul-betul mengetahui apa sebenarnya makna dari doa itu. Jadi menurut KBBI, definisi doa itu adalah sebuah permohonan, harapan kita kepada Tuhan atau permintaan kita kepada Tuhan. Sedangkan berdoa artinya kita mengucapkan apa? Kita memanjatkan doa kepada Tuhan. Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa doa adalah suatu permohonan yang ditujukan kepada Allah, di dalamnya ada pujian, harapan, dan permintaan. Di sini kita dipahami bahwa doa itu ketika kita harus ada dalam situasi yang final, sopan, kita harus menunjukkan sikap-sikap doa yang baik sesuai dengan mungkin dari adik-adik berkomunikasi. Tetapi yang menarik dari sini, doa ini juga bisa berupa pujian. Doa ini juga bisa berupa nyanyian kita kepada Tuhan. Tidak harus juga kita harus berdoa harus dengan sikap yang seperti kita temui selama ini, tetapi dengan puji-pujian juga itu merupakan sebuah doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Selanjutnya, doa juga merupakan sebuah cara manusia untuk menjalin hubungan dengan Tuhan. Doa adalah cara manusia untuk menjalin hubungan dengan Tuhan. Tetapi sejauh ini pasti banyak di antara kita, bahkan kakak juga sendiri tidak pernah memungkiri bahwa kita seringkali tidak pernah mengingat Tuhan. Bagaimana kita berdoa? Itu setiap hari kita sibuk dengan berbagai
datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, berarti sikap hatinya kita itu harus betul-betul kita mau menyembah Tuhan. Tidak harus kita menunjukkan sikap keegoisan kalau kita masih menyimpan rasa dendam di dalam dirinya kita, masih menyimpan kemarahan di dalam hatinya kita, berarti doa yang kita sampaikan kepada Tuhan itu tidak akan tersampaikan dengan baik. Lalu yang kedua, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Doa juga memberikan kesempatan untuk berbicara langsung dengan Tuhan, membangun kedekatan dan dalam relasi spiritual. Hubungan pribadi yang dimaksud dengan Tuhan ini hanya lewat doa saja kita bisa mengenal Tuhan. Makanya dalam kehidupan kita sehari-hari penting sekali bagi kita, apalagi adik-adik dan juga kakak, untuk harus terus menerapkan doa itu. Selanjutnya, membentuk kehidupan spiritual yang tinggi. Artinya dari sini Bapak senantiasa mengingatkan kita akan Tuhan dalam setiap aspek. Sebelum kita bangun pagi, pasti kita diingatkan oleh Tuhan untuk berdoa, karena Tuhan sedang merindukan kita datang ke hadapan. Tetapi seringkali itu sudah tadi, karena berbagai hal kita lupa sama Tuhan, karena berbagai hal kita tidak mau lagi mementingkan kepentingan Tuhan. Karena apa? Karena kita lebih mementingkan apa yang menjadi keinginan kita sendiri. Di sini juga ada beberapa makna tentang doa. Yang pertama, doa adalah percakapan dengan Allah atau komunikasi Tuhan. Sepertinya tadi di awal kami sudah jelaskan lebih jelas bahwa doa ini adalah sebuah hubungan kita dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan. Tanpa doa maka kita tidak akan mengenal Tuhan. Lalu yang kedua, doa merupakan suatu tindakan menghormati Tuhan. Tentu kalau kita berdoa, dalam doa kita itu pasti kita juga memuji Tuhan. Dengan kita mengatakan Allah Maha Besar, Bapa yang baik. Nah, dari kalimat-kalimat itu sudah menunjukkan bahwa kita itu sedang menghormati Tuhan. Kenapa kita menghormati Tuhan? Karena Tuhan adalah salah satu sumber dalam kehidupan kita. Tanpa Tuhan maka kita tidak bisa menjalani hari-hari kita. Lalu yang kedua, doa juga merupakan kewajiban atau tanggung jawab. Kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, tanggung jawabnya kita adalah berdoa. Kenapa kalau katakan tanggung jawabnya kita berdoa? Tuhan Yesus sendiri yang mau berdoa. Dia masih berdoa untuk kepada Bapa. Bagaimana dengan kita? Lalu selanjutnya doa merupakan pekerjaan yang berat. Nah, doa merupakan pekerjaan yang berat. Kenapa kalau katakan demikian? Karena kalau kita mengatakan bahwa hari ini saya berdoa, sebentar sebelum makan saya berdoa. Tetapi kalau makanan sudah ada di depan, pasti kita itu apalagi masih belum di sekolah dan lapar-lapar, pasti tidak ada lagi. Kalau saya makan pasti langsung makan. Padahal tadi ada sekolah sudah punya komitmen di dalam diri dia sekolah sebelum makan saya berdoa gitu. Itulah dikatakan pekerjaan yang berat. Gampang untuk diucapkan, tetapi untuk kita lakukan dalam kehidupan kita itu sangat sulit. Menurut teman-teman atau menurut adik-adik sekalian, sikap doa yang baik itu yang seharusnya kita tunjukkan itu seperti apa? Sikap doa yang baik. Ya, bersungguh-sungguh apalagi. Oke, jadi apa yang sudah disampaikan oleh teman kita tadi, sikap doa yang baik itu kita harus penuh dengan kesungguhan hati. Kalau kita tidak bersungguh-sungguh hanya sekedar kita berdoa, contohnya ini hari kita berdoa, memang kita belajar, besok kita akan mengikuti UAS. Ini hari kita belajar mati-matian terus hampir tidur bangun dengan tubuh. Tetapi kalau kita tidak bersungguh-sungguh di dalam doa kepada Tuhan, maka semua itu akan sia-sia.
kita tidak akan mendapatkan apa yang kita. Jadi untuk adik-adik semua, Bapak mengingatkan bahwa kekuatan doa itu adalah sesuatu hal yang sangat besar dalam diri kita ketika kita betul-betul mau memaknai. Bagaimana cara kita mempraktekkan doa dalam kehidupan kita hari per hari? Bagaimana caranya adik-adik? Tadi kan contoh kakak sudah menyampaikan materi tentang doa. Lalu bagaimana adik-adik mau memulai mempraktekkan doa ini dalam kehidupan kita? Dengan cara apa? Ya, rajin berdoa, tapi caranya mau mempraktekkan doa ini bagaimana? Bersungguh-sungguh apa lagi? Yang paling utama adalah ketika kita mau memulai mempraktekkan doa dalam kehidupan kita hari per hari, yaitu prioritas. Kenapa kakak bilangkan prioritas atau keutamaan kita kepada Tuhan? Kalau kita sudah mengingat Tuhan dalam kehidupan kita, maka dengan sendirinya juga kita akan mau datang kepada Tuhan melalui doa. Tetapi kalau kita tidak mengingat Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari, maka bagaimana kita mau membangun hubungan atau relasi? Sedangkan tadi kita bilang bahwa doa itu adalah sebuah komunikasi. Dan bagaimana kita mau berkomunikasi dengan Tuhan kalau kita setiap harinya sibuk dengan berbagai kesibukan kita masing-masing dan kita tidak selain juga itu, ketika kita mau membangun doa dalam kepada Tuhan, maka kita harus mempunyai keberanian. Ketika hari ini adik-adik berdoa, adik-adik meminta beberapa hal dan adik-adik meminta terjadi, tetapi kalau Tuhan belum menjawab, kita tidak menjawab. Bukan berarti ketika Tuhan tidak menjawab doa yang kita sampaikan, Tuhan itu tidak mau supaya kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi melalui itu semua Tuhan sedang menguji kita. Apakah kita betul-betul mau untuk bersabar menantikan jawaban dari Tuhan? Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. Kalau hari ini Tuhan tidak menjawab doa kita, maka nantikan waktu Tuhan itu. Mungkin saja di hari-hari berikutnya Tuhan akan menjawab doa kita. Selain itu juga pengharapan yang teguh. Pengharapan yang teguh di sini artinya adik-adik kita harus terus berharap kepada Tuhan. Kita orang percaya, kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang akan menolong dalam kehidupan kita. Tetapi kita juga harus percaya bahwa ketika kita punya pengharapan di dalam doa, Tuhan juga akan memampukan kita untuk melakukan segala aktivitas kita. Untuk itu adik-adik, melalui materi yang kakak sampaikan pada saat ini, kakak sangat-sangat berharap untuk adik-adik semua ini masih dalam bentuk sekolah, masih ada yang SMP, ada yang SD mungkin, SMP semua. Jadi untuk adik-adik, apalagi sudah mau menghadapi minggu-minggu UAS begini, sedikit lagi kita mau menghadapi Natal ya, pasti kita itu akan sibuk dengan belajar untuk mengerjakan dan persiapan diri kita untuk mengerjakan tugas-tugas UAS sehari. Untuk itu, kami berharap semoga melalui materi yang kami bawakan tentang hal berdoa ini, adik-adik semua bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak harus adik-adik berdoa panjang lebar, tidak harus adik-adik menyampaikan doa yang betul-betul tersusun di punya kalimat, tetapi dengan